hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang sebuah materi yang sangat penting sekali untuk membangun bisnis ini. Tapi sebelum saya masuk ke sini, saya akan sedikit berbagi dengan Anda semua tentang konsep bisnis ini sebenarnya. Yang paling penting adalah pada saat kita menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus tentunya Anda juga tahu bahwa kita harus punya tujuan. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita bicara 3 prinsip dasar atau cara kerja tentang 7 langkah, itu semua kita bicara teknis. Banyak orang yang sangat serius jalankan bisnis ini, sudah berjuang di bisnis ini, tapi pada akhirnya juga mungkin mereka berhenti, kurang semangat, dapat tantangan sedikit, kemudian patah semangat, bla bla dan sebagainya. Kalau saya melihat, saya coba analisa, kenapa sih orang yang tadinya begitu semangat jalankan bisnis ini, gitu, begitu antusias jalankan bisnis ini, tapi ketemu sedikit kendala, mundur. Gitu. Nah, saya cuma bilang penyebabnya adalah satu, mereka tidak kuat dengan impian mereka. Pada saat kita bergabung di usaha ini, Bapak Ibu sekalian, kita seperti memulai sesuatu untuk mencapai satu tujuan, yaitu garis finish. Setuju ya? Pada saat kita memulai bisnis ini, kita lagi memulai sebuah perlombaan lari maraton. Sekarang pada saat kita memulai sebuah lomba lari maraton, pusat pikiran kita, tujuan kita kemana? Konsentrasinya adalah ke garis finish, betul. Nah, Anda bisa bayangkan kalau ada orang yang lomba lari maraton, keluar keringat, energi banyak keluar, tiba-tiba berhenti, ditanya, Pak, lagi ngapain? Lagi lari maraton. Berapa kilo? 10 kilo. Garis finishnya di mana? Nah, itu dia, saya nggak tahu. Anda bisa bayangkan orang lari maraton dan nggak tahu garis finish ya. Berarti ini sama dengan orang buang-buang waktu saja gitu. Nah, saya sama dengan bilang orang yang bergabung di bisnis ini yang paling penting adalah dia punya tujuan dulu yang jelas. Nah, kalau saya boleh tanya misalnya ya, Bapak, kira-kira 5 tahun ke depan kehidupan seperti apa yang Anda inginkan di bisnis ini? Semua orang pengen perubahan kehidupan. Perubahan seperti apa kira-kira? Oke, saya tanya lebih spesifik. Pengen punya rumah kan? Harga berapa? Pengen punya mobil nggak? Mobil tipe apa? Harga berapa Camry-nya? Itu dia masalahnya. Ini sama dengan orang jalankan Tianzi ya. Kita jalankan Tianzi kan, orang lari maraton nih garis finish. Tahu 10 kilo, tapi nggak tahu 10 kilonya di mana, Pak. Nah, makanya ini penting, Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Pada saat kita jalankan bisnis ini, kita punya orientasi yang jelas tentang masa depan. Kita minimal 3 tahun, 5 tahun ke depan. Saya pengen punya rumah harga 2 miliar. Bangunnya di mana? Di BSD. Tipe berapa? Tipe 200, luas tanah 300. Pengen punya mobil, BMW seri 5, jelas. Dan tertulis di dream book kita. Kenapa ini penting, Pak? Karena pada saat kita memulai start, punya jangka panjang, kita sudah mempersiapkan energi untuk sampai di sana. Anda bayangkan kalau kita sudah mempersiapkan energi sampai 5 tahun ke depan. Kira-kira Anda berproses di bisnis ini 6 bulan, capek nggak? Saya pikir nggak akan capek. Karena kita sudah siap punya energi 5 tahun. 5 tahun apa yang kita mau capai? Garis finish tadi yang 10 kilo apa? Rumah, mobil, bla bla dan sebagainya. Jadi kita sudah mempersiapkan energi sampai ke sana. Ini penting. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bicara sekarang cara kerja. Kita start di sini. Garis finish. Kita mau mulai, tujuannya harus sampai ke garis finish. Nah, kita harus tahu dulu nih garis finishnya apa. Apa yang kita mau dapat spesifik seperti apa. Nah, makanya banyak orang, Pak, jalankan bisnis ini 1 tahun, 2 tahun, ketemu kendala 1, 2, 3 mundur. Kenapa? Karena nggak jelas, Pak, garis finish gua di mana gitu. Anda bayangkan orang garis lari maraton udah 5 kilo gitu. 5 kilo lagi mau garis finish, tapi dia nggak tahu garis finishnya di mana. Ya memang lebih baik berhenti, Pak. Ya kan, bener kan? Lebih baik berhenti karena nggak tahu tujuan. Kemudian yang kedua, arah. Arahnya kan ke sini. Pada saat kita punya tujuan, arahnya harus tepat. Kita punya banyak downline yang bekerja keras di bisnis ini. Banyak orang saya lihat sudah habis-habisan presentasi, sudah ke pertemuan, sudah ngotot gitu. Tapi pada saat sampai di posisi Chambers itu sudah menengah ya, sudah punya bonus, sudah bisa beli mobil mungkin, sudah punya penghasilan 5 juta, tapi juga quit gitu di bisnis ini. Kenapa kira-kira? Saya cuma bilang satu, arah membangun bisnis ini nggak tepat. Arah yang tepat membangun bisnis adalah bangun aset, not just about money, bukan cuma sekedar uang. Tapi kalau konsep tujuannya adalah aset, arahnya harus benar. Pertanyaannya, apakah mereka yang berhenti itu, yang saya bilang Chambers tadi, tidak melakukan bisnis ini?
Melakukan, buktinya punya bonus, buktinya bisa beli rumah atau bisa punya penghasilan. Melakukan gitu. Mereka ke pertemuan, dengar netpi, presentasi, ditolak, bangun grup dan sebagainya gitu. Tapi nggak pernah bakalan bisa sampai membangun aset. Kenapa? Karena arahnya nggak tepat. Saya suka bilang, kalau arahnya tepat, semakin dia kerja keras, semakin jauh dari tujuan. Benar nggak? Sekarang Anda bayangkan, ini arahnya sekarang harusnya ke sini misalnya. Ada orang kerja keras di Tiansi melakukan, tapi arahnya ke sini. Apa yang terjadi, Pak? Semakin kerja keras, semakin jauh gitu. Arahnya harus tepat, arahnya harus sesuai dengan PBO. Kalau arahnya sudah tepat, tujuannya sudah tepat, nah tinggal sekarang bagaimana kita berlari gitu. Nah sekarang pilihan menjalankan ada beberapa macam. 3 macam. Ada orang bergabung, tujuannya cuma gabung doang. Ini pilihan pertama, tapi nggak masalah, ini bisnis pilihan gitu. Bergabung untuk berhenti, kalau bahasa kita tepat dengan judulnya MLM, masuk langsung mati. Gitu. Ini yang pertama gitu kan. Tujuan orang bergabung untuk berhenti gitu. Belum ngapa-ngapain baru presentasi 1-2 kali berhenti. Belum dapat bonus sudah berhenti gitu. Pilihan pertama. Kemudian pilihan kedua, saya mau jalankan bisnis ini Pak, tapi ya kayaknya saya belum bisa all out, belum bisa fokus ya. Saya akan sesuaikan apa adanya. Ya nggak masalah, ini kan pilihan pada saat menjalankan bisnis ini. Tapi yang jelas, tipe seperti ini pasti akan sangat lama berkembang. Saya bilang ini pilihannya bukan di tempat, tapi dia bergabung untuk jalankan bisnis jalan kaki gitu. Ada pilihan ketiga. Wah Pak, luar biasa bisnis ini, luar biasa. Saya lihat orang-orang di Tiansi itu bisa sukses kurang lebih sekitar 3-5 tahun. Saya pengen seperti mereka. Jadi saya tidak cuma bergabung, saya mau gabung di bisnis ini dan saya mau berlari cepat. Apa yang harus saya lakukan? Cara kerjanya seperti apa? Ini yang sudah dilakukan oleh para God line above, para diamond above. Akhirnya mereka bisa jadi diamond dan bisa freedom. Kadang saya kalau keluar kota ketemu grup atau orang baru, selalu pertanyaannya begini Pak. Pak gimana sih Pak? Anda kok bisa God line? Apa yang Anda lakukan? Selalu pertanyaannya orang ini gitu. Apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda bisa berhasil gitu? Jawabannya adalah, ini jawabannya. Udah tahu nggak Pak? Ya udah tahu, bahkan saya kemarin baru lagi training, ada grup saya baru gabung, saya jelaskan 7 langkah. Gini doang Pak, saya ditinggal aja habis ini nggak apa-apa Pak. Kebetulan di luar kota kan. Jadi kalau cuma 7 langkah pasti bisa. Artinya saya cuma mau bilang, Anda sudah kalau kuasai 7 langkah ini, Anda sudah menguasai cara kerja orang-orang yang berhasil di Tiansi. Secara teori Anda sudah kuasai. Kalau sudah kuasai 7 langkah, cara kerjanya sudah kuasai. Secara teori. Tapi secara exchange Anda harus berproses minimal membayar harga yang sama dengan para diamond dan God line above juga biar bisa sampai jadi God line dan diamond. Oke. Ini berhubungan dengan cara kerja. Nah, di sini kecepatan orang menjalankan bisnis ini saya selalu bilang ini kita bicara angka, kita bicara kuantitas. Siapa yang lebih banyak melakukan ini, siapa yang lebih disiplin melakukan 3 prinsip dasar, 7 kebiasaan dan 7 langkah, dia yang berkembang jauh lebih cepat. Nah, jadi cara kerja ini cuma bicara kuantitas. Saya nggak bicara begini, bicara bintang 7, bintang 8, bintang 3. Siapa yang lebih banyak kuantitas melakukan ini, yang jelas perkembangannya justru lebih bagus. Jadi kita bicara kuantitas. Nah, kalau pertanyaannya tadi ini, biasa kita sebut, oke, arahnya, kita sudah punya tujuan sekarang, arahnya juga sudah tepat, kita sudah berorientasi membangun bisnis ini sesuai dengan PBO. Semuanya harus sesuai dengan PBO. Nah, biasa saya sebut cara kerjanya seperti apa? 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Nah, makanya saya selalu bilang gitu, bisnis MLM, bisnis yang sangat gampang sekali. Sangat gampang sekali. Kenapa? Karena cara kerjanya cuma 7-7-3. 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Ini aja yang diulang-ulang. Ini terus diulang-ulang. Sejak saya 2003 bergabung, wah ini saya lakukan. Sampai hari ini, detik ini, saya masih tetap eksis menjalankan bisnis ini. Yang saya lakukan adalah 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Dan ini mudah. Saya kasih contoh. Daftar nama. Syaratnya harus punya daftar nama berapa Pak? 100. Banyak orang sudah tahu itu syarat, tapi tidak punya daftar nama 100. Pak, saya kan udah 5 tahun Pak. Daftar nama saya tadi 100 sih, tapi sekarang tinggal 3 gitu kan. Kenapa 5 tahun saya jalankan bisnis ini sudah saya presentasi semua. Kalau habis ya diperbarui dengan cara prospecting. Nah, ini juga masalah.
Prospecting kira-kira gampang atau susah? Gampang. Tapi banyak orang merasa susah untuk prospecting. Nah kemarin saya kasih contoh gak begini, saya punya salah satu downline datang gitu, mana daftar nama, aduh pak daftar nama saya udah habis, prospecting susah pak. Oke, udah saya bisa minta tolong ke warung depan, itu warung depan, kamu lihat waktu kesini ada nggak? Oh iya pak saya lihat ada warung, tolong kamu beli mie di sana, dan minta tolong kamu tanyakan namanya siapa, terus bilang Pak Nursam yang rumah nomor itu blok ini minta nomor telepon ya. Oke pak. Dia melakukan dengan gampangnya. Terus saya tanya, gampang nggak? Ya gampang pak. Dapat apa ke sana? Dapat super mie, daftar nama dan namanya pak. Itu sudah prospecting. Oh iya pak, ternyata gampang. Benar. Nggak. Atau saya misalnya Anda nih gitu, saya minta tolong pak, tolong ke bawah. Itu ada resepsionis gitu. Tadi saya ketinggalan apa di situ? Minta tolong ke bawah, tanyain namanya, terus kalian minta nomor telepon, bilang ada leader Tiansi, dia mau telepon gitu. Mungkin dengan mudah Anda ke bawah, gitu kan? Dengan mudah ke bawah dan ngomong, ini saya rekan kerja Pak Nursam begini, dapat gitu. Saya nggak tahu kalau disuruh kok gampang gitu. Kalau untuk diri sendiri susah gitu kan? Nah ini membuktikan mindset gitu. Kadang orang berpikir bahwa prospecting itu pikirannya udah Tiansi, ntar kalau ditolak gimana, ntar dia kalau mukanya asam gimana gitu. Padahal kalau tanpa Tiansi kita dengan mudahnya bergaul dengan orang, benar nggak? Justru karena kita member Tiansi akhirnya nggak punya teman banyak. Kenapa? Terlalu banyak embel-embel di belakang gitu. Wah nanti kalau ditolak bagaimana? Kalau dia udah bintang 7 gimana? Gitu kan? Macam-macam. Akhirnya kita nggak jadi prospek. Sebenarnya gampang. Tinggal kenalan, daftar nama, udah selesai. Kalau mau dilanjutkan, tinggalkan pesan. Nah itu contoh gitu. Bahwa sebenarnya 7 langkah ini sangat gampang sekali. 7 langkah dan 7 kebiasaan semuanya gampang. Nah ini mungkin akan dibahas di sesi lain. Nah materi saya hari ini, saya mau bahas tentang 3 prinsip dasar. Edifikasi, konsultasi, no cost learning, selesai. Nah pertanyaannya Pak, ini 3 kata yang sangat simpel, 3 kata yang sangat singkat, 3 kata yang sangat gampang, tapi harus dipakai semua orang yang menjalankan bisnis ini. Dari bintang 3 sampai gold lion, sampai diamond, tetap harus menjalankan ini. Kalau betul-betul mau tetap eksis di bisnis ini. Kenapa? Karena ini tidak melihat peringkat Pak. 3 prinsip dasar ini tidak melihat peringkat. Peringkat apapun Anda, kalau ini Anda langgar selesai, tamat. Tamat riwayat Anda. Mau Anda diamond, mau Anda gold lion, kalau ini Anda tidak jalankan, selesai. Iya kan? Mulai dari kumpul-kumpul, tadinya mulai ngomongin cross line gitu kan. Kalau biasanya bintang 4 ngumpul, yang omongannya biasanya ke bintang 5 kan. Oh itu tuh si bintang 5, wah dia itu impact bla bla bla. Oh iya juga saya tahu. Nah itu bintang 5. Nah kalau bintang 8 kumpul ketemu bintang 8, omongannya apa kira-kira? Belum di bisnis lain dulu, BL dulu. Wah itu BL lain, wah saya tahu itu gini, kerjanya nggak benar tuh. Oh iya. Kalau selalu negatif, akhirnya kan ujung-ujung negatif. Kalau udah peringkat gold lion kumpul, kira-kira apa yang di cross lining? Peringkat yang paling tinggi kan? Kalau itu terus dijejalkan, bosan juga mereka Pak. Carinya apa? Perusahaan. Waduh kayaknya perusahaan ini udah nggak benar nih. Ini begini. Hati-hati. 3 prinsip dasar ini tidak melihat peringkat. Gold lion, diamond pun akan selesai, tamat riwayatnya kalau tidak melakukan ini dengan benar. Oke, saya bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu? Edifikasi. Edifikasi itu berasal dari kata edify yang berarti mengajarkan, memberikan pencerahan atau pengetahuan dalam hal moral, pengetahuan atau spiritual. Bisa diartikan sebagai to edify yang berarti memberikan hormat, respect, dan kekuatan kepada orang yang lebih pintar, lebih memahami dari kita. Edifikasi ini gunanya untuk siapa? Untuk kita. Begini, saya kasih analogi sederhana. Kalau sesuatu yang menguntungkan buat kita, kira-kira kita melakukan dengan ikhlas, dengan semangat atau gimana? Pasti kan? Demi keuntungan kita. Kita mau punya duit banyak nih, mau beli baju, mau beli jas. Kita ke toko jas. Kita pasti cari yang paling bagus. Semangat kita melakukan sesuatu yang untuk kepentingan kita. Saya tanya, sekarang edifikasi kepentingannya untuk siapa? Kita. Harusnya kita all out edifikasi. Harusnya kita dengan tulus ikhlas mengedifikasi. Kenapa? Karena tujuannya untuk kita. Ini banyak yang nggak tahu. Pikiran mereka mengedifikasi itu tujuannya untuk orang lain. Saya edifikasi upline, kan upline yang dibilang hebat, bla bla dan sebagainya. Kalau downline, saya edifikasi downline, ntar orang respectnya ke downline. Ke gua nggak respect lagi gitu.
Padahal sebenarnya edifikasi itu pentingnya buat kita. Kalau saya bilang ini kita kayak seperti melempar bola gitu, yang tujuannya untuk semua dikembalikan ke kita. Kalau kita edifikasi misalnya perusahaan, sebenarnya untungnya buat perusahaan kita edifikasi apa sih? Kita edifikasi nih perusahaan sama ibu kita gitu. Ibu kita ini tadinya melarang menjalankan bisnis MLM, apalagi yang namanya Tiansi. Wah, jangan. Itu om kamu, engkong kamu, kakek buyut kamu juga dulu member, itu nggak sukses-sukses di Tiansi gitu. Udah deh kalau Tiansi jangan gitu. Nah sekarang kita datang untuk mengedify perusahaan Tiansi ke ibu kita. Tujuannya apa? Untuk siapa? Untuk kita atau untuk perusahaan? Untuk kita lah. Perusahaan kan nggak tahu. Mister Lee mana tahu rumah Anda di mana? Oh saya lagi diedifikasi itu di Jakarta. Nggak ngerti gitu. Orang kantor sini juga lagi nggak ngerti. Kita lagi edifikasi perusahaan Tiansi. Jadi kita edifikasi yang terbaik. Anda tidak bisa memotivasi orang dengan baik. Anda tinggal mempromosikan orang yang jago motivasi, kaset motivasi terbaik. Anda tidak jago tentang produk, perlu kita lakukan apa? Promosi aja. Web-web yang berhubungan dengan penjelasan produk, training-training produk yang dilakukan oleh perusahaan. Cukup menjadi promotor yang baik. Nah, siapa yang harus kita edifikasi? Yang harus kita edifikasi di bisnis ini, pertama upline. Kalau Anda sebagai seorang upline, kira-kira Anda ingin apa downline Anda lakukan kepada Anda? Itu coba dibuat listnya. Apa yang harus saya lakukan ke upline? Nah sekarang kan Anda ini upline juga. Kalau Anda mau bersikap ke upline Anda seperti apa? Anda pikirkan sekarang, Anda punya downline. Anda ingin apa downline Anda sama Anda gitu? Buat listnya panjang-panjang. Saya ingin downline saya hormat sama saya. Saya ingin downline saya itu sopan sama saya. Saya ingin downline saya itu dengar kalau saya ngomong. Saya mau downline saya itu kerja keras. Saya mau tiap minggu dikirimin bunga. Saya mau tiap hari Sabtu dikirimin buah. Gitu kan saya kan? Anda tulis semua apa yang Anda inginkan dilakukan oleh downline. Maksudnya itu yang Anda harus lakukan ke upline. Saya nggak mau ngirim buah ke upline. Jangan tulis dong saya mau downline saya. Nggak gitu ya. Jadi apa yang Anda mau dilakukan oleh downline ke Anda tulis dan Anda lakukan. Nah sekarang kebalikan lagi. Anda ingin apa dari upline Anda? Perhatian, kasih sayang, cinta gitu. Anda ingin apa? Tulis semua gitu. Kalau tulis semua setelah Anda tulis, nah itu yang Anda harus lakukan ke downline. Sebenarnya selesai bisnis ini, gampang sekali. Cuman kadang kita terlalu egois Pak. Maunya jadi upline doang. Mau jadi downline ya downline aja nggak mau jadi upline. Nah makanya nggak benar-benar ini susahnya nih. Yang buat konflik ini ya gitu. Maunya jadi upline, ya saya maunya jadi upline. Ya upline ngapain? Ya nyuruh-nyuruh. Omset berapa? Wah kamu nggak kerja keras ya, pantas target Vietnam nggak tercapai. Success trip kejar udah 73 kali nggak pernah jebol gitu. Jadi upline gitu. Kalau lagi jadi downline, ya pengennya jadi downline. Saya kan downline up. Tolonglah bantu saya. Presentasi tiap hari. Alat bantu mana up? Saya tolong dong dikasih alat bantu. Ini grup saya di bawah lagi nggak semangat, tolong dong up, saya kan downline Anda, tolong kasih semangat downline saya di bawah gitu. Maunya jadi downline saya, nggak mau jadi upline. Ya kalau downline itu pengennya kan semuanya dimanja, disayang, dibantu, tidur-tidur di rumah, grup berkembang. Kok enak banget gitu ya, saya juga pengen jadi downline aja kalau gitu kan gitu kan. Tapi ya enggak, ada satu ketika di mana kita sebagai downline harus respect sama upline, harus teachable sama upline. Ada saat di mana kita harus menjadi sebagai upline. Sebagai upline harus koordinasi grup, harus membina grup, beri motivasi ke grup, kasih duplikasi yang bagus ke grup. Sebenarnya itu aja simpelnya kalau mau jalan. Nah oke, upline. Apa pentingnya kita edifikasi upline? Seperti saya bilang tadi, kembali ke kita. Ini sangat sulit Pak, ini sangat sulit. Apalagi kalau beda peringkatnya deket gitu, 6 ke 7, 7 ke 8, suami ke istri, istri ke suami gitu. Nah ini berat gitu. Mengedifikasi orang terdekat. Gue kan tahu dia itu kalau masuk ke kamar mandi baunya sampai di luar gitu misalnya, contoh gitu kan. Saya tahu dia kalau lagi di rumah pakai singlet bagaimana, kalau pakai celana pendek itu bulu-bulu di betisnya kelihatan. Waduh, kayaknya saya mau edifikasi susah up, karena yang saya tahu semuanya jelek semuanya gitu. Susah up gitu kan. Ini harus gitu. Kenapa? Karena kita selalu berpikir yang kalau kita mengedifikasi orang, feedbacknya adalah kembali ke kita. Kalau kita ingin kembali ke kita edifikasinya,
Tentunya apa yang harus kita edifikasi? Hal positif kan? Saya kasih contoh sederhana. Secara hierarki kan pasti ada upline, downline, dan kita. Saya tidak pernah melihat ada seorang leader yang bekerja sendiri, terus dia koordinasi dengan downline. Downline terus denger sama dia gitu. Setiap dia bilang ke downline, pasti ngikut. Hampir belum pernah melihat ada seorang leader yang semuanya beres di tangan dia gitu. Apalagi kalau grupnya dia jadi kaki terbesar. Kalau dia udah kaki terbesar, omsetnya paling besar, kan dia lihat, wah, crossline gua kan ecek-ecek. Upline gua nih bisa berangkat ke Cina tuh karena gua omsetnya paling gede, gua omset di grup misalnya. Ya, misalnya begitu. Tahulah gitu. Ya ngapain saya? Bisnis ini kan gampang. Apa yang harus saya edifikasi sama upline? Saya udah tahu semua. Nah, biasanya juga bicara lingkaran pengaruh, nggak mau pengaruhnya lari kemana-mana. Justru yang dibicarakan adalah menjelek-jelekan upline. Wah, upline saya itu bisa berkembang di bisnis ini. Nah, ini sering saya lihat orang-orang ngomong di panggung nih. Saya jalankan bisnis ini 3 tahun dan saya bisa berdiri di sini. Satu yang saya mau katakan ke Anda, saya belum pernah dibantu dengan upline saya. Wah, mau mengatakan kalau dia hebat kan gitu kan? Saya tidak pernah dibantu. Upline saya jauh di luar kota. Sejak saya bergabung sampai hari ini, upline saya tidak pernah ke sini dan saya bisa berdiri di sini sebagai bintang 6. Iya, tunggu aja lo bintang 7 selesai. Nah, banyak orang seperti ini gitu. Sebenarnya pentingnya adalah tadi kembali ke kita. Kenapa? Saya jarang melihat orang koordinasi dengan grup selalu bagus. Pasti ada masa resisten. Nggak usah jauh-jauh. Kita sama orang tua aja. 1-2 kali dengar. Kadang udah 4 kali, 5 kali udah bosen gitu. Kadang ke orang tua aja, kadang walaupun salah, kita kadang nggak nurut. Kenapa? Udah resisten, Pak. Kayak nyamuk biasa Anda pakai pembunuh nyamuk ya, Anda semprot, syuk, ada 100 nyamuk tuh. Biasanya yang mati tuh berapa persen gitu? 60%. Masih tersisa 40% yang teler-teler gitu. 60% mati, 40% teler. Besok Anda semprot lagi. Yang 40% ini 20% mati, 20%-nya lagi masih teler. Nah, ketiga kali begitu lagi ada sisa 5 ekor. 5 ekor ini akhirnya kebal. Kenapa? Dia udah terbiasa, justru wah enak gitu. Karena udah biasa gitu. Nah, sama dengan di bisnis ini, Pak. Nanti Anda punya downline, hari pertama, mau bulan pertama, siap up. Wah, siap up. Tapi 2 bulan, 3 bulan si downline mikir, suara itu terus yang muncul. Setiap datang nanya omset, setiap datang capek juga gua bilang siap up gitu kan. Mulai resisten. Mulai nggak dengar. Suatu saat bener-bener nggak dengar. Banyak terjadi. Kenapa? Resisten juga terjadi di antara upline downline. Seperti saya bilang, orang tua ke anak aja kadang ada yang resisten. Nah, kalau seperti ini, kira-kira siapa yang harus memperbaiki tim player Anda? Kalau Anda tidak pernah edifikasi upline di atas Anda, selesai. Kenapa? Karena downline di bawah udah nggak mikir kepada siapa lagi saya harus mengadu. Upline saya udahlah, gue udah tahu dia belangnya kayak gimana gitu. Mau jalankan bisnis cuma karena impian aja. Konsultasi ya, nggak perlu kayaknya konsultasi. Edifikasi apalagi, gue bisa berkembang sendiri di bisnis ini tanpa upline. Itu nggak lama lagi Pak, hancur semua. Nah, disinilah manfaatnya Anda edifikasi upline. Pada saat Anda edifikasi terus upline Anda, si downline tadi udah resisten, pasti mikir, oh iya, upline saya gini. Oh, katanya kan di atasnya lagi kan namanya Pak Nursam. Pak Nursam katanya hebat, luar biasa, baik hati, nggak makan batu gitu kan. Wah, kayaknya saatnya saya harus ke Pak Nursam sekarang untuk konsultasi. Karena tadi diedifikasi. Ke upline datang. Konsultasi langsung misalnya ke saya. Yang saya lakukan pada saat ada downline di bawah konsultasi adalah memberi kekuatan lagi ke downline. Kenapa datang ke saya? Oh, ini Pak upline saya begini, suka bohong, begini, bla bla dan sebagainya. Oh, itu mungkin begini, jangan salah paham. Nah, makanya itu pentingnya mengedifikasi upline. Nanti suatu ketika akan memberi feedback kembali kekuatan kepada Anda. Itu kalau secara prinsip teknis dalam menjalankan bisnis ini. Jadi bukan untuk upline, tapi untuk kita dan bisnis kita. Kemudian yang kedua, edifikasi downline. Penting nggak edifikasi downline? Ada istilah dulu zaman-zaman saya awal jalankan bisnis ini. Superman is dead. Oh, itu keren banget. Karena semuanya dulu pengen jadi Superman.
Nah, zaman-zaman saya jalankan bisnis ini semuanya, pokoknya semua kesatria Pak. Ada yang Batman, ada yang Spiderman, ada yang Iron Man, ada yang Superman gitu kan. Kenapa? Semua merasa mampu gitu. Gua kan kalau cuma persentase selesai bintang 5, wah gitu. Gampang sekali bisnis ini. Jadi nggak jalan nih edifikasi upline karena kita semua beres di tangan gua. Bintang 5 gampang. Akhirnya apa yang terjadi? Semua Avenger mati gitu kan. Semua pemeran Avenger mati. Bukan cuma Superman yang is dead gitu kan. Semua pemerannya mati gitu. Kenapa? Karena susah Pak. Saya lihat secara kapasitas dulu ya, zaman-zaman kalau bangun network. Menurut saya, ini cara pandang saya, seseorang secara pribadi cuma bisa membangun bisnis ini sampai batas bintang 5 secara pribadi. Kalau membangun network, beda kalau dengan selling ya. Paling bintang 5 selesai. Kalau dengan kekuatan sendiri. Nah, makanya sangat butuh tim player. Nah, disinilah pentingnya mengedifikasi downline. Bahkan saya bilang ini harus. Kenapa? Karena ini konsep bisnis bangun aset. Tujuannya adalah, aset adalah freedom gitu. Anda nggak bakalan pernah freedom pada saat Anda tidak mengedifikasi siapapun di bisnis ini. Apalagi tidak ke downline. Karena semuanya lari ke Anda. Bintang 3. Presentasi orang langsung gabung. Follow up berapa kali. Anda punya kekuatan luar biasa untuk bisa memotivasi orang, meyakinkan orang untuk bergabung. Di pikiran downline Anda adalah, kalau saya bawa orang ketemu sama Pak Nursam, pasti gabung. Akhirnya apa Pak? Semua downline Anda pasti bawa orang ke saya. Setiap hari begitu. Dan saya kan bukan dokter yang harus taruh jam praktek jam 5 sampai jam, ya kan? Saya nggak bisa buat seperti itu, nggak ada jam praktek Pak. Namanya kita bisnis ini kan bisnis fleksibel, kapan saja bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat Anda jadi hebat sendiri, jadi Superman sendiri, tidak edifikasi downline, kan waktunya fleksibel Pak, 24 jam. Pak, jam 2 prospek saya bisa datang nggak Pak gitu? Jam 3 bisa nggak? Akhirnya apa? Kita nggak punya waktu. Kalau udah di bintang 5 itu udah bicara 20 orang, Anda bisa bayangkan bantu 20 orang. Nah, di sini penting mengedifikasi downline. Berapapun kemampuan downline Anda harus edifikasi. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan, dan kita semua di sini berkembang gitu. Edifikasi downline Anda. Dia memang nggak hebat misalnya, nggak hebat meyakinkan orang, motivasi orang, tapi dia punya manajemen yang bagus tentang pengelolaan bisnis, hitung-hitungan produk, dia cepat. Edifikasi itu. Nah, artinya apa? Berbagi tanggung jawab. Anda bisa bayangkan pada saat saya bisa jadi Godline seperti ini, yang hebat cuma saya sendiri Pak. Udah lama saya masuk rumah sakit. Kebayang nggak? Puluhan ribu orang yang harus dibantu gitu kan? Nah, tapi kebayang nggak kenapa orang bisa passive income di posisi Silver Lion, Godline, Diamond? Kenapa? Karena sudah banyak leader di bawah. Leader di bawah, Godline, bintang 8, dan semuanya juga sudah leader juga. Nah, itu pentingnya untuk kita mengedifikasi downline. Tujuannya adalah kembali ke kita. Jangan malah kebalik. Kalau ke upline tadi kan harus edifikasi. Kebalik, bukan forum konsultasi, tapi forum gosip upline. Waktu ini paling enak gitu. Paling enak, saya nggak tahu kenapa ya. Ternyata ini bukan cuma habit ibu-ibu. Habit bapak-bapak leader juga gitu kan. Kalau udah ngomong upline, hebat ya upline. Iya sih, hebat sih, tapi ya kemarin pinjam sama gua tuh gopek, belum dibalikin. Iya ya, sama gua juga. Terus ngumpul lagi satu cross line kan 3 kaki Pak. Dengar dia gopek, kayaknya gue juga. Iya, gue juga. Lu belum dibalikin juga. Oh ya, dasar upline kita tuh kan utang gitu kan. Nah, itu contoh sederhana lah, gampang. Paling enak kayaknya kalau ngomongin sesuatu yang jelek terhadap orang yang hebat. Bener gak sih? Sekarang gini, saya kasih contoh. Dulu waktu zaman pemilu ya, 2 orang yang paling banyak yang gak suka, 2 orang yang paling dibenci dan banyak dijelekan siapa? Cuman 2 Pak. Kalau nggak Jokowi ya Prabowo. Enak banget kalau ngejelek-jelekin Prabowo bagi pendukung Jokowi gitu kan. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Wah, kalau udah forum tuh minum kopi, wah Jokowi tahu Prabowo sampai jam 3 subuh Pak. Kan enak gitu ngomongnya gitu. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang kadang orang mulai menonjol, upline Anda udah mulai naik peringkat, sudah mulai bagus tuh. Saya nggak tahu kenapa ya, kadang juga kalau tim playernya kurang bagus, downline juga udah mulai mikir, kok upline saya naik peringkat, apalagi Anda yang nggak berkembang, apalagi Anda yang kaki paling kecilnya gitu, sukanya cari kekurangan. Bukan jadi forum konsultasi, tapi forum gosip upline. Nah, ini sama sekali nggak boleh dilakukan. Nah, kemudian 3, crossline. Crossline perlu nggak diedifikasi? Perlu.
Edifikasi crossline bukan crosslining, karena crosslining tadi kalau salah arahnya justru bisa jadi crosslining, bukan edifikasi. Tinggal mikir aja kira-kira saya edifikasi crossline ini penting nggak untuk saya gitu. Oh penting. Contohnya gimana? Anda punya downline misalnya TKW gitu. Kan banyak nih TKW yang udah berhasil. Ya edifikasi aja. Wah itu tuh ada TKW dari Taiwan. Luar biasa. Baru jalan berapa bulan tuh bisa berhasil. Nah kita juga pasti bisa. Anda juga pasti bisa. Kan latar belakangnya sama gitu. Nah tapi jangan sampai salah arah. Biasanya ada yang sampai sudah overload. Overload itu sudah berlebihan edifikasinya crossline. Wah dia itu bukan lagi crossline buat saya. Tapi dia itu sudah sama dengan upline. Jadi saya panggil upline crossline. Wah gitu kan, up cross, wah gitu kan, up cross. Kenapa? Setiap ada apa-apa saya ke dia Pak. Kenapa? Karena cuma dia yang tahu perasaan saya. Cuman kepada dia saya konsultasi yang bisa mengerti tentang bisnis saya. Nah ini edifikasi gitu. Tapi udah berlebihan. Tujuannya hati-hati Pak. Yang namanya crossline tetap crossline. Yang namanya crossline tetap crossline. Yang mereka bicarakan adalah kepentingan bisnisnya. Kalau tidak dengan kepentingan bisnisnya, mungkin dia bantu. Kalau tidak merugikan bisnisnya. Tapi kalau merugikan bisnisnya, dia kira-kira pilih mana? Pilih Anda yang crossline atau pilih downline dia? Pasti dia pilih downline dia, walaupun Anda sangat dekat. Penting edifikasi crossline untuk kepentingan bisnis. Seperti itu ya. Nah kemudian perusahaan dan Mr. Lee Jingyan. Sekali lagi saya bilang, perusahaan dan Mr. Lee tidak butuh edifikasi dari kita. Kenapa? Karena Mr. Lee sudah sukses. Perusahaan kita sudah besar. Kita edifikasi dan nggak edifikasi, perusahaan Tianxi tetap besar. Saya bahkan bilang, Pak, luar biasanya ini Tianxi, Pak. Kita di Indonesia, omset kita berapa sih gitu? Omset kita di Indonesia paling bicara 100 miliar. Di Cina 2T, Pak. 2T. Saya cuma bilang, di Indonesia kalau nggak ada di peta Tianxi, kira-kira perusahaan ngefek? Nggak ngefek, Pak. Di peta perusahaan Tianxi, negara Indonesia di blacklist, dihilangin pun nggak ngefek. Omset 2T dibanding 100M, ngefek nggak sih gitu? Nggak ngefek gitu. Yang butuh siapa artinya? Yang butuh kita. Yang butuh siapa? Leader Indonesia. Yang butuh bisnis ini. Nah sekali lagi pada saat kita feedback edifikasi ke perusahaan, tujuannya sekali lagi kembali ke kita. Pada saat kita ke prospek, tujuannya adalah untuk membuat prospek tertarik dan bergabung. Pada saat kita ngomong ke downline, tujuannya adalah biar downline tetap semangat, tetap konsisten untuk tetap berada di bisnis ini, berjuang bersama kita. Dan satu yang paling penting adalah ke kita. Semakin sering Anda edifikasi perusahaan, semakin masuk alam bawah sadar secara tidak langsung. Perusahaan besar. Anda ngomong 100 kali perusahaan besar kan masuk ke sini, berarti Tianxi perusahaan besar. Mr. Lee hebat, Mr. Lee salah satu pemilik perusahaan yang paling royal di dunia. Mr. Lee sangat dermawan, secara otomatis akan masuk di alam. Itu tujuannya apa, Pak? Secara pribadi, kita akan lebih pede, lebih yakin dengan bisnis ini. Kalau kita sudah yakin, udah jalannya udah plong ke sana. Berikutnya, produk. Nah, sama halnya dengan yang saya sampaikan tadi ya, produk sangat penting untuk kita edifikasi. Kenapa? Betul, salah satu penghasilan kita ya kan. Yang bagaimana kita mau edifikasi, tidak edifikasi, sedangkan produk yang harus kita pasarkan kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah One Vision, perusahaan support kita. Nah, jadi edifikasi satu hal seperti saya kasih contoh di bawah, Anda selalu harus berpikir bahwa Anda yang butuh semua dikembalikan ke Anda. Jadi kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan kita kembali ke kita, pasti kita melakukan plong, enak, santai, semangat. Pada saat kita sudah berpikir kalau saya edifikasi upline yang senang upline, hati-hati, Anda sudah tidak akan secara tulus melakukan bisnis, pasti tidak akan maksimal. Tapi pada saat Anda berpikir, saya mau beli baju yang paling bagus di toko ini karena saya yang mau pakai, Anda pasti pilih yang terbaik, walaupun harganya mahal. Oke, berikutnya. Yang kedua, konsultasi. MLM adalah satu-satunya bisnis yang menyediakan upline, memberikan konsultasi atau panduan gratis dari awal bergabung sampai kita berhasil. Kemudian, MLM adalah bisnis people helping people. Jadi bisnis untuk orang yang mau membantu orang lain. Nah, karena identiknya bisnis ini adalah semakin banyak orang yang kita bantu adalah semakin banyak orang yang sukses.
Banyak orang bilang begini pada saat presentasi, udahlah lu aja yang dulu join. Kalau lu udah sukses, baru gua gabung. Lah gimana mau berhasil kalau nggak ada yang dibantu? Lu gabung dulu, gua bantu biar kita sama-sama berhasil. Nah itu kan baru fair gitu kan. Lu dulu yang gimana gua berhasil kalau nggak ada yang gua bantu kan gitu. Harus sukses bareng-bareng. Nah, pada saat kita membantu banyak orang berhasil di bisnis ini, kita juga akan berhasil. Banyak juga bilang seperti ini, bisnis MLM itu yang berhasil yang duluan aja, ya kan? Yang dibawakan jadi sapi perah, dimanfaatkan. Bapak kan enak, luar biasa, udah berhasil. Kalau saya baru gabung, bintang 3 harus presentasi, harus ditolak, training produk lagi. Kayaknya sulit Pak. Kalau kayak Bapak nih enak. Maksud kamu gimana? Bisa nggak Pak saya join langsung jadi Gold Lion gitu? Nah maksud saya gini Pak, banyak orang justru melihat bisnis ini tidak adil untuk diri mereka. Justru kalau saya bilang sebaliknya bahwa bisnis ini bisnis yang paling adil. Kenapa? Karena semua orang yang berhasil pasti melakukan proses yang sama. Sederhananya begini, kalau Anda mau jadi bintang 8, Anda tinggal tanya sama bintang 8, Pak, apa yang sudah Anda lakukan? Perjuangan seperti apa yang sudah Anda lakukan? Proses seperti apa yang sudah Anda lakukan? Saya mau membayar prosesnya supaya saya bisa menjadi bintang 8. Kan fair. Jadi melakukan hal yang sama supaya bisa mendapatkan hasil yang sama walaupun prosesnya kadang berbeda secara teknis. Oke. Bicara tentang konsultasi. Konsultasi tujuannya untuk kembali lagi untuk memudahkan kita menjalankan bisnis ini. Misalnya, saya suka bilang, Pak, saya kalau sudah sampai di Gold Lion, pentingnya buat Anda apa? Pentingnya adalah saya sudah melewati perjalanannya gitu. Saya sudah pernah melalui jalannya, udah sampai gitu. Dan saya sudah pernah melihat banyak orang yang berjuang dari bintang 3 jadi bintang 8. Saya sudah pernah melihat orang berjuang tuh dari bintang 3 menuju bintang 8. Artinya apa? Saya sudah punya pengalaman banyak yang saya bisa share ke Anda, bisa bantu ke Anda. Tapi kan Pak, penentu sukses di bisnis ini kan tergantung orangnya. Tergantung saya, bukan tergantung upline. Benar nggak kira-kira? Kalau saya bilang begini, penentu orang bisa berhasil di bisnis ini bukan karena upline, bukan karena downline, tapi tergantung kita sendiri. Benar nggak? Artinya saya nggak butuh upline dong. Berarti sukses saya bukan tergantung saya sendiri dong, tergantung upline juga dong. Betul. Jadi begini, penentu keberhasilan kita bisnis ini adalah tergantung dari kitanya. Tapi perlu daya dukung dan support dari tim. Kita butuh pertemuan, kita butuh upline, dan kita butuh yang paling tepat adalah arah. Anda bayangkan contoh begini deh. Kan 7 langkah 7 kebiasaan ini kan gampang nih. Kira-kira semua orang pasti bisa lakukan ya. Artinya tanpa upline orang bisa jalankan bisnis ini nggak? Harusnya bisa gitu. Saya kasih analogi sederhana. Misalnya Pak Munandar nih ke Tangerang. Belum pernah sebelumnya ke Tangerang. Terus sekarang harus naik motor ke Tangerang. Bisa nggak kira-kira? Nah, bisa, tapi mungkin nyasar kemana-mana kan. Yakin nggak kita kira-kira bisa sampai di Tangerang? Kenapa yakin? Nekat Pak. Yakin Pak, karena saya punya tujuan. Oke. Tapi pasti akan nyasar nanti mungkin ke Ciledug dulu, terus nyampe ke Bogor, balik lagi gitu. Kejauhan mas sampai di Bogor gitu. Tapi intinya pasti nyampe walaupun nyasar-nyasar. Terus saya bilang gini sama Pak Munandar. Pak Munandar gampang, saya kan orang Tangerang. Rumah saya di BSD. Mau ke Tangerang? Ikut aja sama saya di mobil, mau nggak? Yakin nggak bisa nyampe? Ya, lebih yakin, lebih efektif, lebih cepat. Itu gunanya konsultasi. Nah makanya Pak, saya kalau ada downline yang ngeyel, ini kan banyak yang suka nggak mau. Wah saya bisa Pak, saya apa sih Tian cuma. Nah jadi seperti tadi itu gunanya konsultasi tadi menentukan arah yang tepat, mempermudah, lebih efektif dan lebih cepat untuk kita bisa berhasil. Saya kan punya banyak sering downline yang seperti saya bilang tadi. Wah Pak, saya bisa jalankan bisnis ini. Kalau udah berapa kali saya bilang, lu konsultasi Pak. Ayo Pak konsultasi biar bisa Pak. Kalau udah kayak gini ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting saya tahu dia punya impian kuat. Besok juga udah kepentok-pentok kemana-kemana gitu. Pak. Datang juga akhirnya, aduh Pak, saya bertobat. Kepala saya udah benjol-benjol nih. Saya pengen banget Pak ke Vietnam. 20.000 Pak. Tiap bulan cuma 19.500. Kurang 500. 3 bulan berturut-turut nggak tercapai misalnya kan. Jadi itu pentingnya konsultasi. Bukan kebalikan, upline yang memastikan kita bisa tembus Vietnam. Oh jangan Pak. Bukan. Kita yang berjuang, kita yang harus memastikan kita tembus kualifikasi Vietnam, Cina dan seterusnya. Kita yang memastikan, tapi butuh arahan dari
upline, Anda coba lihat, atlet hebat sekalipun, atlet hebat, contoh deh Mike Tyson sama pelatihnya, kalau dimasukin dalam ring tinju nih sama Mike Tyson sama pelatihnya, kira-kira menang siapa? Mike Tyson. Tok, pasti langsung jatuh Pak. Pelatihnya udah tua gitu kan, pasti langsung jatuh. Tapi kenapa selalu setiap Mike Tyson bertanding ada orang di belakang yang kan? Kenapa? Berarti Mike Tyson juga butuh arahan, butuh pelatih. Sama dengan kita di bisnis ini. Itu pentingnya upline. Anda juga butuh orang yang mengarahkan. Yang paling pasti adalah suatu ketika pada saat Anda naik di panggung kemenangan, kita sambut peraih mobil niaga Ibu Sukma gitu misalnya gitu kan. Anda naik di panggung, terus ada orang di belakang sana yang tepuk tangan. Luar biasa. Akhirnya Bu Sukma bisa buktikan dia juga bisa naik ke panggung. Terus Anda turun ke bawah, jabat tangan dia dan berpelukan. Kan itu luar biasa Pak momennya. Ada orang yang menemani kita untuk berdiri di panggung kemenangan. Yang merasakan kita berjuang. Yang tahu susahnya kita, lagi curhat, lagi susah gitu kan. Tapi jangan curhat melulu Pak. Konsultasi. Konsultasi itu bukan curhat. Bukan ya. Tapi penting lah, penting sedikit kita non formal, nanti saya cerita. Nah konsultasi, ini bisa dilakukan kapanpun, sekedar bertanya tentang hal-hal yang kurang Anda pahami kepada upline via BBM, SMS, dan seterusnya. Nah dilakukan paling lambat sebulan sekali, di awal buka buku, menyiapkan gambar peta jaringan target yang Anda capai di bulan tersebut. Nah ini penting setiap bulannya, berhubungan dengan arah pencapaian Anda. Jangan gini, banyak orang jalankan bisnis ini pada saat dia mencapai target, hasilnya bagus, wah rajin konsultasi. Pak, saya mau konsultasi malam ini boleh? Wah semangat ngomongnya. Oke siap datang. Saya Pak tadinya buat goals sebenarnya ngejar Vietnam aja Pak, tapi kayaknya ini bisa tembus sama Scoopy. Wah, upline Anda kan pasti puji, wah hebat Anda. Sukanya cuma dipuji doang, bukan konsultasi sebenarnya. Tapi sukanya dipuji upline. Tapi kalau udah jauh dari target, mulai read doang gak dibalas. Yang lagi tren sekarang bukan read doang, D, tapi D-nya 3 hari sengaja gak dibaca gitu kan. Lebih pintar Pak orang. Kalau dulu kan R gak dibalas gitu kan, berarti dibaca gak dibalas. Sekarang lagi tren dibiarin D sampai 3 hari 5 hari D gitu. Berarti kita mikir oh berarti gak kebaca, padahal orangnya memang gak mau baca gitu kan, di skip aja, dilewatin gitu. Kalau lagi gak mau memenuhi target, BBM udah nggak dibalas, telepon udah nggak diangkat, nomor udah nggak aktif. Kenapa? Karena goalsnya tidak tercapai. Justru pada saat Anda jauh dari goals, misalnya tidak tercapai targetnya, justru itulah kesempatan bagaimana Anda konsultasi ke upline. Spon, ini udah deket lagi sebenarnya, kok nggak tercapai? Kira-kira salahnya di mana? Coba kasih masukan, saya kemarin udah begini, kira-kira di mana? Bulan ini saya nggak mau gagal lagi, harus tercapai nih bulan ini gitu. Nah, gambar secara detail. Kalau konsultasi yang non teknis kapan saja gitu, kapan saja, non formal kapan saja Anda bisa konsultasi ke upline. Ingat, konsultasi bukan mengeluh. Ini bisnis kan sebenarnya enak Pak, enak. Kalau Anda punya grup yang semangat, yang jalankan bisnis ini dengan mudah, simple, ketemunya kan juga wah di pertemuan semangat gitu kan. Anda bisa bayangkan kalau bisnis ini terasa sulit gitu, kira-kira yang berkembang di grup Anda apa? Saya suka tanya beberapa leader, Pak, kira-kira Anda jalankan bisnis ini susah atau gampang? Hati-hati kalau Anda bilang sulit, karena Anda akan menduplikasikan kesulitan di grup Anda. Kalau Anda sulit, semuanya sulit. Nah, makanya selalu berpikir gampang. Karena yang mau diduplikasikan di bisnis ini gampang. Kalau gampang, Anda rasakan bisnis gampang, simple, yang Anda duplikasikan adalah gampang. Akhirnya apa? Sumringah semua jalankan bisnis dengan semangat. Konsultasi bukan mengeluh. Kalau kita mengeluh di bisnis ini ke upline, boleh sekali-sekali. Tapi Anda harus ingat bahwa upline Anda punya downline banyak. Kalau satu orang mengeluh mungkin masih bisa. Curhat, edisi curhat gitu. Edisi curhat mungkin Anda bisa diladenin. Tapi kalau udah 2, 3, 4, kalau 10 orang sudah yang curhat Pak, upline Anda itu sudah mau nangis. Dan sebentar lagi dia keluar dan masuk rumah sakit, kebayang nggak? Kalau saya punya downline 3 yang konsultasi mengeluh ya nggak masalah. Pak, saya ditolak Pak. Pak, downline saya berhenti Pak. Downline saya kemarin pinjam duit, katanya mau gabung, tapi sekarang udah nggak tahu kemana Pak. Pak, saya dilarang suami saya Pak. Pacar saya mau putusin saya kok jalankan Tiansi gitu. Pertama kan kita semangat sebagai upline. Oke, gampang. Cari yang lain aja. Kalau pacar nggak setuju, putusin aja, cari yang lain. Yang kedua datang.
Pak, kita udah mulai ngikut. Iya, iya. Akhirnya, ayo kita nangis bareng-bareng gitu. Iya, karena kan upline juga manusia, Pak. Bisa stroke, Pak. Kita jadi godline bukan seger jadinya, Pak. Jadi stroke, Pak. Kita sambut godline di bisnis ini. Niu. Perlu ambulan di belakang terus tanduk. Kenapa, Pak? Stres, Pak. Yang mengeluh banyak. Grup dia seluruh Indonesia semuanya mengeluh gitu kan. Nggak sanggup menampung keluhan, akhirnya stroke masuk rumah sakit. Kan enggak gitu. Tapi ada cara yang tepat gitu. Saya kasih contoh. Ini trik. Kayak saya punya downline tuh bagus. Dia mau konsultasi. Ini masalahnya berat. Tapi ngomongnya enak di telepon. Selamat malam, Pak. Wah, saya pun terima telepon kan. Oh ya, selamat malam. Luar biasa, Pak. Hari ini saya semangat sekali, Pak. Ini bisnis coba lagi berkembang bagus di kota ini juga bagus, di kota ini. Wah, bagus kalau begitu. Berarti omset meningkat. Oke, Pak. Saya tetap maksimalkan. Saya yakin akan meningkat, Pak. Tapi begini, Pak. Ada sedikit tantangan, Pak. Bahannya kan keren. Ada sedikit tantangan di grup. Dan saya yakin ini bisa akan selesai, Pak. Tapi mungkin Bapak bisa bantu kasih solusi buat saya. Saya kan juga semangat. Oh ya, apa tantangannya gitu. Ini, Pak, downline saya kemarin begini. Oh, ceritain kasusnya semua. Tapi karena dia menyampaikan dengan semangat, kita juga kan bisa ngasih solusi. Anda bisa bayangkan dengan kedua, masalah yang sama. Baru telepon. Coba dulu. Saya baru angkat telepon aja, dengar orang nangis, kan udah mau nangis juga, Pak. Kenapa? Aduh, begini, Om. Aduh, saya capek jalankan bisnis ini, susah. Ini downline saya begini. Saya terima telepon bukan semangat, mau ikut nangis juga. Iya, susah ya. Ayo kita berhenti bareng aja kalau gitu. Kalau ngomongnya dengan pertama, kasusnya sama, Pak. Kasusnya sama, tapi dengan penyampaian yang salah, bisa berbeda hasilnya gitu. Nah, ini pentingnya pada saat konsultasi. Anda harus mempersiapkan semuanya dengan baik, kemudian lengkap dengan catatan-catatan yang Anda mau tanyakan apa, dan minta waktu kepada upline Anda. Karena upline Anda punya waktu sedikit, dia punya leader yang banyak. Jadi Anda harus minta appointment. Waktunya kapan? Punya waktu saya mau konsultasi secara resmi. Gitu. Jangan ujuk-ujuk datang gitu. Tiba-tiba upline Anda masih lagi di kamar mandi, ada tamu gitu kan. Oh, Anda yang datang nih. Bantu bilang, Pak, ada tamu, Pak. Lagi masih pakai singlet, pakai celana pendek. Oh, ada tamu ya. Tiba-tiba ketemu dengan Anda. Anda lihat, waduh, upline saya modelnya gini kalau pakai celana pendek gitu ya. Ya buat waktu gitu kan, biar enak juga konsultasinya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Sikap dalam melakukan konsultasi seperti yang saya sampaikan tadi. Sikap dalam melakukan konsultasi adalah bertanya dengan tulus, bukan mempertanyakan. Dan pastikan Anda konsultasi kepada orang yang tepat, yaitu upline aktif terdekat yang peringkatnya minimal 1 peringkat lebih tinggi dari Anda. Anda mau naik bintang 7, jangan konsultasi sama upline Anda yang sama-sama bintang 6. Cari yang bintang 7. Nah, ini trik berkonsultasi ya. Konsultasi dengan upline aktif terdekat minimal 1 peringkat di atas Anda. Minta waktu ke upline Anda sebelum melakukan konsultasi seperti saya sampaikan tadi. Siapkan bahan materi tentang hal-hal yang Anda akan konsultasikan ke upline Anda. Kemudian inisiatif harus datang dari Anda untuk melakukan konsultasi. Ini penting. Konsultasi harus datang inisiatif dari Anda. Sekali lagi, karena upline Anda punya leader banyak dan dia harus pintar membagi waktu. Kalau Anda tidak inisiatif, sekali lagi, mungkin Anda bisa jadi dilupakan. Karena dia punya banyak prioritas, banyak yang lain yang harus dibantu. Gitu. Apalagi kalau upline Anda lagi semangat, lagi kerja keras, lagi punya banyak kaki gitu. Anda harus kejar upline Anda. Tapi kebalikan, bahkan downline malah dikejar-kejar sama upline. Kebalikan gitu. Justru upline yang butuh downline berkembang. Itu salahnya di dua pihak. Downline-nya, upline-nya juga. Suruh siapa nggak melebar. Ya kan? Kalau melebar, pasti kita tahu yang mana harus kita prioritaskan gitu ya. Nah, jadi inisiatif harus dari Anda untuk melakukan konsultasi. Yang ketiga, nah saya sudah bahas tadi tentang no cross-lining. Ini sangat penting. Berefek buat semua peringkat. Bintang 3 sampai godline pun kalau tidak melakukan ini dengan baik. Sangat sederhana, sangat simple, dan gampang diucapkan. Dan gampang sekali dilakukan, tapi efeknya sangat fatal. Dilarang cross-lining, tanda serunya. Cuman 1 tanda serunya. Harusnya saya tambah 5 lagi biar cukup 6. Karena ini sangat fatal sekali. Ini penting sekali untuk diperhatikan karena cross-lining hanya akan menghancurkan bisnis Anda. Tidak ada positifnya sama sekali. Hanya menghancurkan. Jangan membahas hal-hal sensitif seperti kondisi jaringan, omset, bonus. Berteman dengan cross-line boleh, tapi jangan cross-lining.
Nah, cross-lining ini maksudnya seperti tadi nih yang digaris bawahi, bahwa jangan membicarakan hal-hal sensitif yang berhubungan dengan spesifik bisnis Anda, omset, kemudian bonus, prospek Anda punya jaringan di mana saja, kan gitu kan. Nah, itu bahas hanya kepada upline. Bahas hanya kepada upline, bukan ke crossline. Jangan membahas kejelekan upline kepada downline atau crossline Anda. Seperti saya bilang tadi, yang rame ini kalau lagi jaringan bagus itu forum gosip upline. Karena memang ceritanya semua sama, Pak. Apa yang Anda alami kurang lebih sama dengan crossline terdekat Anda, kalau ceritakan apa kurang lebih sama gitu. Nah, makanya ini sangat enak gitu, renyah gitu, kayak makan kerupuk gitu kan. Wah, enak banget. Nah, masalah dengan downline konsultasikan dengan upline. Kalau Anda punya masalah dengan downline Anda, konsultasikan dengan upline di atas Anda. Bukan ke downline di bawahnya lagi atau ke crossline Anda, konsultasikan ke upline yang lebih di atas. Masalah dengan upline, konsultasikan dengan upline di atasnya lagi. Masalah dengan crossline, konsultasikan dengan upline terdekat atau upline persimpangan ya. Nah, 3 hal ya, berhubungan dengan 3 prinsip dasar ini. Jadi kita sebagai upline, kita sebagai downline, dan kita sebagai crossline. Nah, kalau mau benar-benar ini bagus dengan tim, secara tim ini betul-betul jalan dengan baik, seperti saya bilang tadi, tinggal buat list. Anda pengen apa crossline melakukan Anda tulis, dan itu yang harus Anda lakukan. Anda pengen downline Anda seperti apa sama Anda lakukan sebagai downline. Anda ingin seperti apa gitu. Tulis aja semua, dan itu yang harus kita lakukan. Karena sederhana, membangun bisnis ini gampang, Pak. Gampang. Cara kerjanya 7 langkah, presentasi, impian dan sikap, daftar nama presentasi, dan seterusnya. Gampang, semuanya pasti bisa dilakukan dengan baik. Orang bisa dengan cepat berkembang, Pak. Jualan produk sekali produk, 1 bulan 100 juta. Langsung bisa berangkat ke Cina, pulang ke Indonesia, bisnis hancur. Kita nggak minta seperti ini, Pak. Tapi sekali lagi, bisnis ini bukan membangun omset saja. Tapi kalau Anda mau freedom di bisnis ini, mau arahnya tepat, betul-betul membangun bisnis ini dengan benar, lakukan sesuai dengan PBO, kemudian 773 ini betul-betul dengan tepat. 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar berhubungan dengan membangun tim. Makanya orang bilang, Pak, saya harus jadi leader ya di bisnis ini biar besar. Iya, benar, harus jadi leader. Bagaimana caranya menjadi leader yang bagus? Kita sudah punya 3 prinsip dasar yang sangat sederhana. Kalau Anda sudah bisa menjalankan ini dengan benar, dengan baik, edifikasinya bagus, konsultasinya lancar, dan juga no crosslining, udah selesai, Pak. Anda akan membangun tim yang besar, tinggal diduplikasi ke grup. Dan saya yakin hal yang sangat sederhana ini sudah terbukti, Pak. Semakin sering orang melanggar ini, semakin hancur bisnis dia. Jadi cuma 3 hal yang sederhana dalam membangun bisnis ini. Saya suka iri kadang ada tim yang lengkap gitu, upline, downline. Tapi kalau saya lihat tim udah babak belur, berantakan, yang aktif kedalaman ke-73 gitu. Lihat ke upline, wah gua kedalaman ke-16 gitu kan. Hancur berantakan. Nggak tahu kemana semua gitu. Upline yang ke atas pada kemana, ke bawah nih pada kemana gitu. Berantakan. Kenapa bisa seperti itu ya? Cuma 3 prinsip dasar ini. Untung kita sudah punya impian yang kuat gitu. Istilahnya udah bakar jembatan, mau balik lagi aduh jurang gitu. Udah fight aja terus gitu kan. Belajar lebih baik. Gitu, belajar lebih baik, lakukan hal-hal yang lebih baik, belajar dari kesalahan yang kemarin untuk melakukan hal yang terbaik. Kedepannya, tentunya saya yakin Bapak Ibu sekalian, kita berproses di bisnis dengan cara yang sangat sederhana, cara yang sangat simpel. Tapi yang simpel ini kita harus betul-betul punya komitmen untuk mau jalankan dengan serius. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, sangat simpel, sangat sederhana, 3 prinsip dasar edifikasi, konsultasi, no crosslining. Tapi hal yang sangat kecil, 3 kata yang singkat, yang gampang diucapkan, yang akan menentukan bisnis seseorang besar, kecil, bertahan lama, atau tidak. Seperti itu. Kalau kita konsisten mau jalankan bisnis, saya yakin kita akan sama-sama berhasil di bisnis ini, akan sama-sama ketemu di puncak keberhasilan. Oke, mungkin sekian sharing saya sore hari ini. Semoga memberi manfaat buat kita semua. Tentunya kita bisa berhasil sama-sama di bisnis ini. 1, 2